Kepulauan Faroe terletak di titik pertemuan Laut Norwegia dan Samudra Atlantik Utara. Meskipun wilayah ini mencakup lebih dari 750 pulau besar dan kecil, termasuk karang dan pulau tak berpenghuni. Karakter negaranya dibentuk oleh 18 pulau utama. Dan hanya satu di antaranya yang tidak dihuni manusia. Perkiraan resmi terakhir jumlah penduduk Kepulauan Faroe adalah sekitar 55.000 orang. Jumlah ini kira-kira setengah dari populasi kota Inglewood di California. Pulau Streymoy, yang merupakan pulau terbesar dan paling padat penduduknya, menjadi tempat berdirinya ibu kota Tórshavn. Komunitas pulau yang kecil ini memiliki rasa identitas dan kemandirian yang kuat. Secara administratif, Kepulauan Faroe merupakan wilayah luar negeri yang mengatur dirinya sendiri di bawah kerajaan Denmark, dengan status yang mirip dengan Greenland. Terdapat sekitar 80.000 ekor domba yang hidup di pulau-pulau ini. Domba Faroe diyakini dibawa ke wilayah ini sekitar abad ke-9 dan berkembang menjadi ras domba yang tangguh. Mampu hidup sepanjang tahun di padang rumput dan pegunungan. Namun, peran domba tidak hanya sekadar jumlahnya yang melebihi manusia. Mereka juga ikut berkontribusi dalam memperkenalkan wilayah ini kepada dunia ketika Google Street View menolak memetakan Kepulauan Faroe karena medan yang terlalu sulit untuk dilalui mobil mereka. Penduduk setempat tidak tinggal diam. Mereka memasang kamera 360 derajat, bertenaga surya di punggung domba, dan membiarkannya berjalan bebas kemana saja. Domba-domba ini mendaki tebing yang tidak bisa dijangkau manusia, melintasi cuaca ekstrem yang berbahaya, dan secara tidak sengaja memetakan hampir seluruh wilayah pulau sambil menjalani rutinitas sehari-hari. Kampanye unik ini menjadi sangat viral, hingga akhirnya Google mengirim tim resmi untuk menyelesaikan pemetaan. Namun, sebagian besar pekerjaan sudah dilakukan oleh para domba tersebut. Hubungan antara manusia dan domba di sini telah terjalin lebih dari 700 tahun. Dokumen hukum tertua yang masih ada di sejarah Faroe bukanlah konstitusi atau pernyataan kemerdekaan, melainkan Seyðabrevið atau surat domba dari tahun 1298. Dokumen ini mengatur hukum penggembalaan, penandaan, dan kepemilikan domba. Dan banyak aturannya masih menjadi dasar pengelolaan lahan hingga sekarang. Dalam arti yang nyata, peradaban ini dibangun di atas wol, bukan emas, minyak, atau teknologi. Tulis komentar nomor 2 agar saya tahu kamu masih mengikuti ceritanya. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan menjelajahi Kepulauan Faroe. Pria dan wanita yang tinggal di Kepulauan Faroe semakin menunjukkan perbedaan gaya hidup. Para pria cenderung mempertahankan cara hidup tradisional, sementara para wanita bergerak ke arah yang lebih modern. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan jumlah gender dalam populasi lokal. Ketika banyak perempuan muda Faroe pergi ke Denmark untuk kuliah dan tidak kembali, para pria setempat mulai mencari pasangan dari luar negeri. Saat ini, perempuan asal Thailand dan Filipina menjadi kelompok etnis minoritas terbesar di kepulauan ini. Dengan lebih dari 300 perempuan Thailand saja, ini bukanlah situasi sementara atau pernikahan formalitas. Karena para perempuan ini benar-benar berbaur dengan masyarakat Faroe. Mempelajari bahasa Faroe yang terkenal, sulit dan menyesuaikan diri dengan iklim yang keras. Perpaduan budaya ini menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Kini, kamu bisa menemukan truk makanan Thailand di tengah Samudra Atlantik Utara yang menyajikan kari pedas berdampingan dengan daging domba fermentasi khas lokal. Banyak dari perempuan ini mengatakan bahwa meskipun budaya asal mereka lebih patriarkal, masyarakat Faroe menawarkan kesetaraan gender yang lebih baik. Di sisi lain, mereka membawa nilai keluarga yang kuat yang sejalan dengan pola pikir masyarakat pulau yang berorientasi pada kebersamaan. Jika saya tinggal di tempat dengan kekurangan perempuan seperti ini, mungkin saya akan mengeluh setiap hari. Bagaimana menurutmu? Gulir ke bawah dan bagikan pendapatmu. Di Kepulauan Faroe, daging tidak diukur dengan kilogram, melainkan dengan satuan skin. Dan sumber protein terpenting, mereka tidak bisa dibeli dimanapun. Ketika paus pilot ditangkap dalam perburuan tradisional Grindadrap, dagingnya tidak ditimbang berdasarkan berat. Pengukurannya menggunakan skin, sebuah sistem perhitungan yang mempertimbangkan nilai daging dan lemak. Sistem ini menciptakan ekonomi non-komersial,
di mana daging paus dibagikan secara gratis kepada masyarakat berdasarkan partisipasi dan kebutuhan. Daging ini tidak dijual di supermarket manapun dan tidak memiliki harga. Sistem Skin memastikan bahwa sumber protein penting ini, yang secara historis menyumbang sekitar 30% konsumsi daging lokal, tetap menjadi milik bersama, bukan komoditas. Ini adalah salah satu contoh terakhir ekonomi berbasis pemberian yang masih berfungsi di dunia modern. Lupakan semua yang kamu ketahui tentang pengawetan makanan. Di Kepulauan Faroe, cuaca keras Atlantik Utara dimanfaatkan sebagai sistem fermentasi alami yang menghasilkan rasa yang tidak ditemukan di tempat lain. Jalur adalah bangunan pengeringan tradisional dengan dinding kayu berongga yang memungkinkan angin masuk bebas, tetapi tetap melindungi dari hujan. Di dalamnya, kaki domba digantung selama 5 hingga 9 bulan dan diawetkan hanya dengan bantuan angin laut yang dingin dan asin. Tidak ada garam tambahan, tidak ada asap, dan tidak ada listrik, hanya angin dan waktu. Daging tersebut akan dilapisi jamur berwarna kehijauan yang kemudian dikerik sebelum dikonsumsi. Hasil akhirnya adalah skerpikjot, daging domba kering yang memiliki rasa kuat seperti perpaduan keju dan daging. Jika dihadapkan pada hidangan dengan rasa sekuat ini, apakah kamu akan mencobanya atau memilih untuk melewatkannya? Tulis di kolom komentar pilihanmu. Teknik pengawetan sederhana ini kini diangkat ke level restoran berbintang Michelin. Restoran KOKS menggunakan metode fermentasi kuno ini untuk menyajikan hidangan seperti usus domba fermentasi dan burung laut fulmar panggang kepada kritikus kuliner internasional yang rela datang dari jarak ribuan kilometer. Di sebagian besar negara, helikopter digunakan oleh miliarder, tim penyelamat, atau militer. Di Kepulauan Faroe, helikopter adalah transportasi umum. Nenek-nenek naik helikopter untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Pemerintah memberikan subsidi besar pada layanan helikopter agar pulau-pulau terpencil tetap dihuni. Bagi penduduk lokal, biaya penerbangan antar pulau bisa serendah $20, lebih murah daripada naik taksi di banyak kota besar. Helikopter beroperasi dengan jadwal tetap seperti bus, menghubungkan komunitas yang akan terisolasi sepenuhnya saat cuaca buruk. Sistem ini bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan soal kelangsungan hidup. Beberapa pulau hanya dihuni oleh beberapa ratus orang. Tanpa transportasi yang dapat diandalkan, komunitas ini bisa ditinggalkan sepenuhnya. Sistem helikopter secara harfiah menjaga budaya-budaya kecil ini tetap hidup. Namun, para pilot yang mengoperasikan rute ini menghadapi kondisi cuaca paling berbahaya di dunia. Kabut tebal yang datang tiba-tiba, angin dengan kecepatan sangat tinggi, dan jarak pandang yang bisa menghilang dalam hitungan detik. Bosan dengan lampu merah saat jam sibuk? Perjalanan darat di Kepulauan Faroe bisa menjadi jawabannya. Hanya ada 9 lampu lalu lintas di seluruh wilayah ini, dan 8 di antaranya berada di sekitar ibu kota Tórshavn yang kecil. Ini adalah negara dengan terowongan bawah laut, internet 5G, dan sistem transportasi helikopter yang canggih. Tetapi hampir tidak memerlukan pengaturan lalu lintas. Lampu merah tidak terlalu dibutuhkan ketika semua orang tahu kemana orang lain akan pergi. Bukan berarti tidak ada mobil. Jumlah mobil per kapita di sini bahkan lebih tinggi dibandingkan banyak negara Eropa. Alasannya adalah karena ikatan sosial yang sangat kuat, sehingga arus lalu lintas berjalan secara alami. Orang-orang saling menyapa, mengenal jadwal satu sama lain, dan berkendara berdasarkan hubungan sosial. Bukan aturan tertulis, namun privasi hampir tidak ada. Semua orang tahu urusan orang lain. Penduduk lokal menggambarkannya seperti hidup di akuarium, di mana kesalahan, hubungan, dan masalah pribadi menjadi pengetahuan umum. Suka atau tidak, kondisi ini menciptakan tekanan sosial yang unik. Kamu tidak bisa menghilang dalam anonimitas seperti di kota besar. Reputasimu akan selalu mengikuti kemanapun kamu pergi, karena tidak ada tempat lain untuk bersembunyi. Kontrol sosial yang ketat ini membantu menjelaskan tingkat kejahatan yang rendah, sekaligus tingginya angka depresi dan alkoholisme yang secara historis pernah melanda pulau-pulau ini. Tingkat kejahatan di Kepulauan Faroe sangat rendah hingga masuk penjara, justru tidak mudah. Pusat penahanan.
Njor adalah satu-satunya penjara di seluruh negara ini dan hanya mampu menampung sekitar 12 orang. Lokasinya berada di sebuah lembah berkabut dengan pemandangan fjord yang menakjubkan dan seperti banyak bangunan lain di sini, atapnya ditutupi rumput. Jika seseorang melakukan pelanggaran ringan, ia bisa dimasukkan ke dalam daftar tunggu untuk menjalani hukuman karena sel seringkali penuh. Penjahat dengan kasus serius biasanya dipindahkan ke Denmark karena fasilitas lokal tidak mampu menanganinya. Penjara ini lebih menyerupai rumah asrama kecil dibandingkan lembaga pemasyarakatan. Dan para narapidana sering mengatakan bahwa pemandangannya lebih indah daripada kebanyakan hotel dalam masyarakat yang hampir tidak memberi ruang untuk bersembunyi. Proses pemulihan menjadi lebih penting daripada sekadar hukuman. Ketika korban kejahatan adalah kerabat tetangga sendiri, keadilan terasa lebih pribadi daripada sekadar sistem resmi. Atap rumput di penjara ini bukan sekadar hiasan. Atap tersebut merupakan contoh nyata sistem torftak tradisional yang telah menjaga bangunan Faro tetap kokoh selama berabad-abad. Saat terkena hujan, beratnya bisa mencapai 500 kg per meter persegi. Namun justru bobot inilah yang membuat bangunan lebih stabil menghadapi angin kencang yang bisa melampaui 100 mil per jam. Bir dilarang di Kepulauan Faro hingga tahun 1992, selama 85 tahun. Dari tahun 1907 hingga 1992, semua minuman dengan kadar alkohol di atas 2,8% tidak diperbolehkan. Larangan ini bukan didorong oleh alasan keagamaan seperti di beberapa negara lain. Kebijakan tersebut muncul sebagai respons atas dampak parah alkoholisme di lingkungan yang gelap dan terisolasi, di mana alkohol menjadi cara berbahaya untuk menghadapi musim dingin yang panjang dan kesepian sosial. Kombinasi gangguan suasana hati musiman, tekanan sosial yang ketat, dan akses alkohol yang mudah telah menciptakan krisis kesehatan masyarakat. Selama masa larangan, warga harus membatasi konsumsi alkohol atau mengimpornya secara pribadi dari Denmark. Pasar gelap, bir dan minuman keras berkembang dengan sistem yang cukup rapi, meskipun jumlah penduduknya kecil. Beberapa keluarga bahkan melakukan perjalanan tahunan ke Denmark hanya untuk menyimpan persediaan alkohol selama setahun. Kini, revolusi bir kerajinan di Kepulauan Faroe berkembang pesat karena industri ini terbilang baru. Pabrik bir lokal bereksperimen dengan bahan-bahan yang mencerminkan lingkungan mereka, seperti rumput laut dan tanaman liar yang tumbuh di udara asin. Mereka menciptakan rasa yang benar-benar mencerminkan Atlantik Utara. Namun, warisan masa larangan masih memengaruhi budaya minum hingga sekarang. Ada sikap waspada terhadap alkohol karena masyarakat memahami betapa cepatnya alkohol bisa menjadi mematikan di lingkungan di mana kesalahan kecil, seperti lupa membawa kunci, dapat berakibat fatal jika seseorang terlalu mabuk untuk masuk ke rumah saat badai musim dingin. Kepulauan Faro adalah salah satu dari sedikit tempat di Eropa yang tidak pernah berhasil dimasuki oleh McDonald's. Namun terdapat tepat satu gerai Burger King yang berdiri di ibu kota, seperti benteng makanan cepat saji. McDonald's tidak mampu membuat perhitungan ekonomi yang masuk akal untuk populasi sekitar 54.000 orang yang tersebar di 18 pulau. Tantangan rantai pasokan, ukuran pasar yang kecil, serta loyalitas kuat terhadap tradisi makanan lokal membuat merek tersebut sulit bertahan. Burger King melihat peluang dan memilih untuk hadir. Ada nuansa yang terasa tidak biasa ketika melihat logo Burger King berdiri di antara rumah beratap rumput dan dinding batu peninggalan era Viking. Jika ingin menikmati Big Mac di Kepulauan Faroe, seseorang harus terbang ke Copenhagen. Namun, jika menginginkan Whopper, cukup berkendara ke Tórshavn. Keunikan ini mencerminkan sesuatu yang lebih dalam tentang budaya Faro. Mereka sangat selektif terhadap unsur globalisasi yang diterima. Mereka membangun sistem terowongan bawah laut paling canggih dan menjaga infrastruktur internet modern. Namun tetap mempertahankan hukum domba berusia 700 tahun dan menolak membiarkan merek global tertentu mengubah budaya makanan mereka. Satu-satunya Burger King ini menjadi penanda budaya yang aneh. Sebuah simbol bagaimana kapitalisme global menyesuaikan diri dengan kondisi lokal, bukan sekadar menenggelamkannya.
Bahasa Faroe menyimpan makna filosofis yang menunjukkan cara masyarakatnya memandang tempat mereka di alam semesta. Kata untuk rumah adalah heim, dan kata untuk dunia adalah heimur. Keduanya berasal dari akar kata yang sama karena selama berabad-abad. Pulau mereka adalah seluruh dunia yang mereka kenal, pergi keluar dunia, dan pulang ke rumah menjadi konsep yang hampir sama dalam bahasa Faroe. Karena tidak ada perbedaan nyata antara keduanya, dunia adalah rumah, dan rumah adalah dunia. Ini bukan sekadar kiasan, melainkan kenyataan hidup bagi orang-orang yang mungkin tidak pernah bepergian lebih dari beberapa kilometer dari tempat kelahiran mereka. Hal yang semakin menarik adalah ketika Google Translate belum mendukung bahasa Faro. Perdana Menteri dan komunitas lokal menciptakan platform bernama Faroe Islands Translate. Alih-alih menunggu perhatian perusahaan teknologi besar, mereka membangun situs di mana siapapun bisa menuliskan kalimat. Lalu orang Faroe secara acak akan mengunggah video menerjemahkannya. Seorang petani, pelajar, nelayan, atau nenek akan merekam dirinya sendiri untuk memenuhi permintaan tersebut. Proyek ini mencerminkan sikap masyarakat Faroe ketika diabaikan dunia luar. Mereka tidak mengeluh atau menunggu pengakuan, melainkan menciptakan solusi sendiri dengan sumber daya yang mereka miliki, yaitu satu sama lain. Di Kepulauan Faroe, Perry memiliki hak veto terhadap proyek pembangunan. Ini bukan cerita rakyat atau strategi pariwisata, melainkan kebijakan nyata yang memengaruhi keputusan teknik sipil. Batu-batu besar sering dibiarkan di tengah ladang atau jalan dibelokkan karena batu tersebut dipercaya sebagai tempat tinggal, huldufolk atau orang tersembunyi. Mereka bukan peri lucu seperti dalam cerita anak-anak, melainkan digambarkan mirip manusia, sering mengenakan pakaian abu-abu, dan hidup di dalam batu serta gundukan tanah. Tim konstruksi melaporkan alat berat yang tiba-tiba rusak saat mencoba memindahkan batu tersebut. Bor yang macet tanpa sebab mekanis, dan pekerja yang jatuh sakit ketika proyek mengganggu lokasi yang diyakini sebagai habitat makhluk ini. Percaya atau tidak, hasil akhirnya sama. Perusahaan konstruksi besar enggan menyentuh batu-batu tertentu. Ada satu kasus terkenal, di mana proyek jalan terus mengalami kecelakaan dan kerusakan alat, hingga rutenya diubah mengitari sebuah batu besar. Setelah rencana diubah, masalah konstruksi langsung berhenti. Batu itu masih ada hingga hari ini, dan jalan melengkung di sekitarnya seperti air yang mengalir menghindari batu. Pada tahun 2019, Kepulauan Faro menarik perhatian dunia melalui kampanye pariwisata yang tidak biasa. Alih-alih mengundang wisatawan, Dewan Pariwisata Nasional mengumumkan bahwa pulau-pulau tersebut ditutup sementara untuk perawatan. Selama periode ini, jalur pendakian populer dan objek alam utama ditutup bagi pengunjung umum. Sebagai gantinya, sekelompok kecil relawan dari dalam dan luar negeri diundang untuk membantu pekerjaan konservasi. Mereka memperbaiki jalur, memasang penunjuk arah, dan melakukan perawatan penting untuk melindungi lanskap yang rapuh dari tekanan pariwisata berlebihan. Inisiatif ini mendapat banyak pujian dan perhatian internasional. Kampanye tersebut menegaskan komitmen Faro terhadap pariwisata berkelanjutan dan menarik minat orang-orang yang mencari cara berwisata yang lebih bertanggung jawab dan bermakna. Meskipun kini Kepulauan Faro kembali menerima pengunjung sepanjang tahun, kampanye Closed for Maintenance tetap menjadi contoh menonjol tentang bagaimana destinasi kecil dapat mengelola pertumbuhan sesuai dengan nilai mereka sendiri. Di sebuah tempat bernama Bartalströd, terdapat sebuah batu besar yang dilapisi rajutan wol oleh para perempuan setempat dalam tradisi yang dikenal sebagai yarn bombing. Ini bukan sekadar hiasan acak, melainkan berasal dari legenda Gifurin, seorang wanita troll yang dipercaya tinggal di gua terdekat. Rajutan ini menghubungkan dua unsur terpenting dalam kehidupan Faroe, yaitu batu basal yang menjadi fondasi dunia mereka, dan wol domba yang telah menopang kehidupan selama berabad-abad. Benang warna-warni yang melilit batu tua menciptakan jembatan visual antara unsur geologis dan biologis, antara yang permanen dan yang dapat diperbarui. Tradisi ini mencerminkan cara kerja budaya Faro. Legenda kuno dijaga melalui ekspresi modern. Keterampilan praktis seperti merajut berubah menjadi karya seni, dan lanskap alam menjadi kanvas kreativitas bersama. Perempuan yang merawat rajutan ini bukan seniman profesional. Mereka adalah petani, guru,
dan istri nelayan yang berkumpul untuk merajut sambil berbagi cerita dan menciptakan sesuatu yang indah di tengah lingkungan yang seringkali keras. Ini adalah pembangun komunitas yang tersembunyi di balik dekorasi. Meski memiliki jumlah penduduk yang lebih kecil daripada banyak kawasan pinggiran kota, Kepulauan Faroe memiliki tim nasional sepak bola sendiri dan menjadi anggota penuh FIFA dan UEFA. Negara kecil ini secara rutin bertanding melawan negara-negara dengan populasi ratusan kali lebih besar. Meskipun jarang menang melawan kekuatan besar sepak bola, mereka pernah mencetak kemenangan mengejutkan yang dikenang dunia. Kemenangan 1-0 melawan Yunani pada tahun 2014. Dan kemenangan 2-1 di pertandingan berikutnya masih dibicarakan sebagai salah satu momen paling luar biasa dalam sejarah sepak bola internasional. Liga domestik mereka kecil namun penuh semangat. Pertandingan sering digelar di stadion pesisir dengan latar belakang alam yang lebih dramatis daripada banyak stadion Piala Dunia. Para pemain biasanya memiliki pekerjaan utama sebagai nelayan, guru, atau pekerja terowongan, lalu berubah menjadi pahlawan nasional saat hari pertandingan. Sepak bola menjadi sumber pengakuan internasional bagi negara yang sering dilupakan dunia. Ketika Kepulauan Faroe mencetak gol melawan tim besar, dunia tiba-tiba tahu di mana mereka berada dan apa yang mampu mereka lakukan. Mereka menolak dibatasi oleh ukuran dan keterpencilan. Mereka tampil di panggung dunia bukan karena berharap mendominasi, tetapi karena menolak untuk menjadi tidak terlihat. Kepulauan Faroe bukan sekadar destinasi terpencil, melainkan sebuah laboratorium tentang apa yang bisa dicapai ketika kondisi alam ekstrem memaksa inovasi, ketika keterasingan menumbuhkan ketangguhan, dan ketika komunitas menjadi penentu antara hidup dan mati. Dari pemetaan berbasis domba hingga terowongan bawah laut yang megah, dari tantangan genetik hingga bus helikopter, setiap aspek kehidupan di sini merupakan jawaban atas masalah yang jarang dihadapi sebagian besar dunia. Mereka mengubah cuaca keras menjadi sistem pengawetan makanan, dasar laut menjadi jalan raya, dan membangun masyarakat di mana tradisi kuno dan teknologi modern hidup berdampingan. Masyarakat Faro telah membuktikan bahwa dengan cukup terowongan, fermentasi, dan wol, manusia dapat membangun peradaban yang berkembang di tepi dunia yang layak huni. Mereka menunjukkan bahwa dilupakan oleh ekonomi global tidak berarti tertinggal dari kemajuan, dan bahwa lingkungan paling ekstrem sering melahirkan solusi paling inovatif. Hal apa yang paling mengejutkanmu tentang kehidupan di Kepulauan Faroe? Apakah fakta-fakta ini mengubah cara pandangmu tentang keterasingan, kebersamaan, dan bertahan hidup? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Kami selalu senang membaca tanggapan darimu. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menemani kami hari ini. Semoga kamu menikmatinya. Dukunganmu sangat berarti. Semoga hari-harimu selalu dipenuhi keberuntungan. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.